Mengarungi samudera mengejar sukses. Halo Sobat Maritim semua, kembali lagi bersama Edu Maritim Podcast. Bersama saya, Ita Putri Mahanani, yang akan menemani Sobat Maritim semua dalam Sepencatan Series di episode kali ini. Di episode kali ini kita akan membahas seputar tes wawancara Sepencatan tahun 2025. Kira-kira seperti apa proses yang akan Sobat Maritim lalui dan hal-hal apa saja yang harus Sobat Maritim persiapkan sebelum melaksanakan tes wawancara Sepencatan tahun 2025. So, ikuti terus podcast kali ini agar Sobat Maritim terbantu dalam mengikuti tes wawancara Sepencatan tahun 2025. Oke? Pada episode kali ini kita sudah ditemani oleh narasumber kita, Bapak Ani Citus Agung Nugroho, SSIT MSI, sebagai Koordinator Bidang Seleksi Wawancara Sepencatan tahun 2025. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Mbak Ita. Selamat siang, Sobat Maritim. Bagaimana Bapak kabarnya? Sehat? Sehat selalu. Harus sehat selalu dan tetap semangat. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama Sobat Maritim di Edu Maritim Podcast kali ini. Jadi di sini izin Bapak, saat ini penerimaan calon taruna-taruni baru Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang tahun 2025 sudah dibuka dan sudah masuk di tahapan tes atau serangkaian tes, dan tentunya banyak seleksi yang akan dilalui oleh Sobat Maritim, salah satunya yaitu tes wawancara, Bapak. Jadi di sini kita akan ngobrol-ngobrol santai sekaligus menyapa Sobat Maritim yang ada di rumah yang sudah setia menunggu informasi-informasi terkait Sepencatan tahun 2025, yang pada episode kali ini adalah tes wawancara Sepencatan. Jadi ini ada pertanyaan Bapak dari Sobat Maritim. Sebetulnya apa sih tes wawancara itu, dan sebetulnya tujuan diadakannya dari tes wawancara Sepencatan itu apa, begitu Bapak? Baik, Sobat Maritim, Mbak Ita, terkait dengan tes wawancara ini, tujuannya yang pertama adalah menciptakan hubungan baik sebenarnya antara peserta dengan atau antara dua pihak, peserta sama suatu instansi, ya. Jadi ada hubungan, saling kenal. Ya. Yang kedua adalah menggali kemampuan di luar non akademik. Yang ketiga adalah menyediakan informasi, ya, yang mungkin dari peserta itu belum memahami. Jadi diperkenankan pada waktu nanti tes wawancara diperkenankan untuk bertanya, ya. Pada waktu wawancara memberi waktu atau ruang untuk bertanya, silakan bertanya, ya. Yang keempat adalah untuk mendorong pemahaman dari peserta, ya, terkait apa sih PIP Semarang itu dan bagaimana sih di dalamnya, kayak apa, kegiatannya apa aja. Nah, itu, ya. Jadi tujuannya adalah untuk ada hubungan lah, ya. Jadi kalau orang itu namanya perkenalan lah, gitu. Itu sih Mbak, terkait dengan tujuan dari kegiatan wawancara ini. Baik, jadi pada intinya untuk wawancara ini adalah proses untuk menggali informasi-informasi yang mana di luar akademik, begitu Bapak? Iya, betul. Nah, mungkin apa ada hal-hal yang harus dipersiapkan sebelum peserta menghadapi tes wawancara Sepencatan, Bapak? Mungkin dari segi berkas dan juga prosedur-prosedurnya. Baik, terkait dengan berkas, di dalam form pengumuman penerimaan itu sebenarnya sudah ada, ya. Yang pertama kali berkas yang harus diisi adalah kurikulum vitae atau data pribadi, data diri lah, data diri. Habis itu kesanggupan untuk masuk di asrama. Terus selanjutnya adalah kesanggupan untuk membayar pembayaran yang ada di PIP terkait dengan pemakanan, terkait dengan akademik dan lain-lainnya. Ya, jadi form itu sebenarnya sudah tertuang di dalam pengumuman pendaftaran. Ya, itu yang pasti harus menjadi modal dasar dulu. Ya. Terus persiapan-persiapan yang lain di lain dokumen tadi adalah otomatis kesiapan diri. Ya, diri ini terkait dengan fisik dan mental. Ya, fisiknya kita harus sehat, pasti, ya. Jangan sampai pas kita masuk pingsan kan,
wah bahaya ya. Mental terkait dengan tadi, nanti jangan sampai grogi lah ya. Jadi mentalnya disiapkan ya, disiapkan. Setelah fisik, mental otomatis terkait dengan pesan pertama. First impression. Ya, first impressionnya ya. Terkait dengan first impression, di pengumuman sudah disampaikan juga bahwa pada waktu melaksanakan seleksi ya, menggunakan baju warna putih, menggunakan celana atau rok warna gelap. Dan perlengkapannya apa? Ya mungkin bisa ada ikat pinggangnya, jangan sampai nggak pakai ikat pinggang. Pakai sepatu yang apa? Jangan sepatu yang modis kan gitu. Sepatu yang gelap lah. Habis itu berkaos kaki. Karena kesan pertama itu yang nanti akan menjadi penilaian awal tuh udah pasti. Ya. Yang keempat ya. Siap, ya. Yang keempat adalah sikap. Ya. Sikap pada waktu apa? Pada waktu menghadapi seseorang. Sikapnya gimana? Ya pada waktu ketemu orang, tegur sapa lah orang bilang ya. Tegur sapa ya, memberikan salam ya. Maksud dan tujuannya sini apa? Itu yang pasti. Nanti pun sama pada waktu selesai kegiatan wawancara, sama tegur sapa lagi, mengucapkan salam ya, terima kasih, selamat siang. Yang tidak kalah pentingnya lagi adalah kejujuran. Jadi kalau ditanya kamu bangun jam berapa, jangan mengada-ngada ya. Kalau jam 5 bilang aja jam 5 ya. Jam 6 bilang jam 6 ya. Karena nanti pada waktu nanti kita berbohong ya, ada pertanyaan yang mungkin akan mengecoh, kita akan bingung menjawabnya ya. Jadi jangan berbohong. Apa yang ada pada diri kamu sampaikan aja. Yang perlu lagi adalah sikap duduk, sikap berbicara, sikap duduk yang tegas, berdiri yang punya percaya diri lah, tegas, tangan, terus visi mukanya jangan cemberut ya, tapi senyum, tebal senyum ya. Tangan gunakan gerakan yang seminimal mungkin ya. Setelah itu tadi kalau ada pertanyaan, tolong pertanyaannya dicermati. Jangan memutus pertanyaan orang lain. Biarkan pewawancara itu memberi pertanyaan. Setelah itu baru dijawab. Kalau memang nggak jelas terkait dengan pertanyaan tersebut, sampaikan lagi ya. Pak, mohon diulang pertanyaannya. Sehingga nanti jawaban yang diberikan itu sesuai. Ya. Jadi pastinya itu ya menjadi modal atau senjata ya untuk mengikuti kegiatan seleksi wawancara ini. Baik. Jadi Bapak biasanya untuk peserta wawancara ini itu pasti mereka ada rasa-rasa nervous maupun grogi dalam menghadapi pewawancara itu, dan mereka pasti bertanya-tanya, ini kapan sih selesainya, berapa lama sih durasi waktunya. Nah biasanya untuk tes wawancara ini Bapak itu apakah diberikan durasi waktu atau apa ada patokan untuk waktu peserta melaksanakan wawancara ini Bapak? Baik, terkait dengan durasi ya. Durasi ini akan kita laksanakan ya, kegiatan wawancara ini dengan durasi 15 sampai 30 menit ya. Paling lama itu udah 30 menit ya. Tetapi yang sering terjadi sebelum 30 menit udah selesai ya. Karena di dalam wawancara nanti ya yang akan diulas itu terkait dengan pengenalan pribadinya dia ya. Pribadinya dia itu dalam arti kesiapan dia masuk di asrama. Karena kan PIP Semarang sistemnya adalah pendidikan boarding school ya. Jadi kesiapan dia masuk di asrama itu yang pertama. Yang kedua adalah motivasinya ya. Karena motivasi ini yang nanti akan sangat perlu sekali ya untuk pengembangan dirinya ya. Jadi itu yang akan diulas terkait dengan motivasi. Selanjutnya terkait dengan kerjasama ya. Jadi nanti pewawancara akan
memberi pertanyaan terkait dengan gimana kamu bersosialisasi, gimana kamu saling mengenal temanmu, ya itu yang akan menjadi pertanyaan juga. Dan jangan lupa ya, di dalam wawancara ini juga nanti akan digali kemampuan-kemampuan di luar non akademik ya, terkait dengan prestasi ya, kemampuan diri di dunia apa atau di bidang apa, sampaikan aja Mbak ya. Jadi nanti akan itu yang tidak kalah pentingnya adalah yang akan ditanyakan terkait dengan kemampuan berbahasa asing ya, karena kemampuan berbahasa asing ini akan menjadi nilai positif lah ya di dalam seleksi wawancara ini, karena program di PIP Semarang ini adalah Go internasional. Go internasional ya, sehingga diharapkan ya para peserta didik di PIP Semarang ini nanti bisa diterima di Go internasional. Betul. Nah, modal dasarnya untuk berkomunikasi yaitu ya harus mempunyai suatu kemampuan untuk berbahasa asing. Siap ya. Itu Mbak. Mungkin untuk saat peserta ini melaksanakan wawancara, Bapak itu akan diuji atau dites oleh siapa saja Bapak wawancaranya siapa, dan mungkin apakah beliau-beliau ini memiliki kriteria-kriteria untuk para peserta tes wawancara pencalonan 2025 ini Bapak? Baik, pelaksanaan tes wawancara ini ya, jadi pewawancara nanti itu adalah instruktur, pengasuh, dosen, dan manajemen yang ada di PIP Semarang. Jadi beliau-beliau ini adalah nanti pada waktu peserta seleksi diterima pasti akan ketemu terus sama beliau ini ya, karena memang beliau ini basicnya adalah sebagai pengasuh, sebagai pengajar, dosen, dan nanti akan didampingi oleh manajemen PIP Semarang Mbak. Baik, dari berbagai wawancara yang akan dihadapi oleh peserta si pencatat 2025 ini Bapak, apa saja yang mungkin dapat mereka lakukan, apa yang dapat mereka persiapkan untuk meningkatkan kemungkinan mereka dapat lulus dari tes wawancara ini? Karena pasti setiap wawancara memiliki kriteria-kriteria penilaian seperti itu Bapak. Jadi apa saja sih hal-hal yang harus peserta pencatat ini persiapkan agar mereka dapat lulus dalam tes wawancara Bapak? Dapat lulus ya. Yang membuat lulusnya sebenarnya diri kita sendiri kan ya. Betul. Jadi yang pasti adalah keyakinan kita dulu. Kita yakin ya. Jangan sampai kita mengikuti seleksi itu kita nggak yakin ya, itu yang pertama. Yang kedua otomatis doa orang tua ya. Restu orang tua ya. Jadi itu yang harus modal pokoknya itu dulu ya. Nah, terkait dengan lulus atau tidaknya ya kita pasti harus berdoa ya, berdoa supaya apa yang menjadi keinginan kita itu dikabulkan ya. Tetapi persiapan supaya itu semua bisa berjalan ya, saya sampaikan pada waktu nanti mengikuti seleksi ya, diharapkan minimal lah 30 menit sudah datang dulu Mbak ya, karena kalau orang terburu-buru atau orang terlambat itu udah down ya, waduh masih kurang A, masih rapikan B. Nah, jadi tolong 30 menit sudah datang dulu sehingga tadi ya bisa bersosialisasi dengan temannya, saling curhat, saling mengisi lah ya, karena dengan mengisi ini nervous kita akan hilang. Betul. Ya, nervous kita akan hilang ya, sehingga saya harapkan yang di awal tadi saya bilang bahwa harus siapkan sifat dokumen, pasti itu dokumen ya. Habis itu kelengkapan dengan standar atau dengan penyesuaian pada waktu pengumuman kemarin kayak baju ya, apa yang dibawa ya. Jadi saya harapkan itu yang menjadi modal dasar ya.
Yang pasti pertama adalah kepercayaan diri. Kepercayaan diri. Ya, bahwa saya yakin Saya akan lulus. saya akan lulus. tes wawancara. Iya. Baik, jadi selain daripada persiapan dari peserta ini sendiri agar bisa lulus dari tes wawancara, mungkin apakah ada bocoran-bocoran sedikit nih Pak tentang jenis-jenis pertanyaan apa sih yang biasanya diajuin sama pewawancara kepada peserta wawancara, Pak? Waduh, bocoran ya. Sukanya yang bocoran berarti. Baik, ada beberapa pertanyaan yang menjadi penilaian ya. Yang pertama yaitu adalah terkait dengan pengolahan diri. Pengolahan diri itu adalah kemampuan kita untuk menerima perubahan. Ya. Jadi itu nanti akan diulas ya, dari kesiapan, motivasi, ya itu adalah pengolahan diri. Yang kedua terkait dengan kerjasama, karena nanti di PIP ini akan berkumpul dengan berbagai suku bangsa ya, dan akan saling menguatkan lah ya di dalam setiap kegiatan ya. Jadi ada namanya kerjasama tim terkait dengan pengambilan keputusan. Harus berani mengambil keputusan, salah atau tidak, benar atau tidak ya, nanti akan digali di dalam proses wawancara tadi ya, terkait dengan pengolahan diri ya, dengan kerjasama, pengambilan keputusan ya. Yang tidak kalahnya adalah kebangsaan ya. Jadi nanti akan ditanya terkait dengan kebangsaan. Contohnya apa? Ya tadi, kalau nih seandainya ya kamu mendapat punishment atau hukuman ya, apa yang kamu rasakan, sikap kamu gimana ya, itu yang nanti akan menjadi acuan dari penilaiannya ya. Terus yang tidak kalah pentingnya yang tadi saya bilang terkait dengan pendidikan atau kemampuan di luar non-akademik, ditambah kemampuan berbahasa Inggris, pasti akan ditanyakan. Ya, tolong dijawab dengan tegas. Intinya tegas saja. Ya, harus tegas, jangan ada kata ambigu yang dimasukkan di situ. Ya, tegas. Tegasnya apa? Kamu bisa bahasa Inggris? Bisa. Jangan bisa. Kamu bisa berbahasa asing? Sedikit-sedikit, Pak. Jadi tegas pada waktu menjawab pertanyaan. Nah, saya rasa sekitar itu aja ya, poin-poin itu aja yang nanti akan dibahas atau ditanyakan oleh pewawancara. Siap. Jadi cara menjawab peserta ya Bapak, cara menjawab pertanyaan-pertanyaan ini harus yakin pada dirinya sendiri dan jangan ambigu. Nah, ini merupakan salah satu cara peserta untuk menghindari hal-hal yang seharusnya tidak diutarakan kepada pewawancara. Ini tadi sudah di-spill sedikit-sedikit tentang bocoran pertanyaan-pertanyaan dan juga hal-hal yang harus dihindari oleh peserta si pencatat tahun 2025. Dan pertanyaan terakhir Bapak, mohon izin, apakah ada tips dan trik Bapak untuk mempersiapkan diri dalam mengikuti tes wawancara si pencatat ini? Tolong digarisbawahi terkait dengan penampilan awal ya. Jadi penampilan awal, lihat awal itu kalau sudah tertarik, akhirnya baiknya kalau tertarik gimana? Pengen kenalan lagi kan ya, ingin lebih tahu lagi ya. Penampilannya ya di awal itu harus benar-benar kita perhatikan. Ya, itu aja sih Mbak. Siap. Jadi tips dan trik yang bisa kalian Sobat Maritim persiapkan yaitu diantaranya adalah penampilan dan juga pengelolaan diri kalian sendiri dalam menghadapi tes wawancara pencatat tahun 2025. Kami harapkan dari episode podcast kali ini dapat memberikan gambaran-gambaran dalam kalian Sobat Maritim mempersiapkan diri menghadapi tes wawancara pencatat tahun 2025.
dan juga selalu update informasi di laman website dan juga sosial media Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang mengenai tes si pencatat yang akan berlangsung. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita Bapak Andi Citus atas waktunya telah meluangkan waktu untuk berbagi informasi bersama kami dan juga sobat maritim yang ada di rumah. Akhir kata, saya Ita Putri Mahandani pamit undur diri. Salam pro prestasi.